Oke teman-teman, kembali lagi di channel Dewa Mancing. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menyaksikan video ini. Jadi ini adalah video part 2 kelanjutan dari maintenance service kecil pada reel pancing. Oke, gasken. Selanjutnya kita akan melakukan re-oil, re-grease dan juga reassemble pada reel Blood Magno XT yang kita lakukan maintenance kecil atau servis ringan atau servis kecil boleh. Pertama kita harus menyediakan sebuah kain lap atau tisu, boleh-boleh saja. Kebetulan tisu saya habis, jadi saya menggunakan kain lap ini untuk melakukan pembersihan pada bagian yang akan saya berikan grease kembali, atau saya re-grease lah. Sudah bersih. Bagian one way kita tidak usah melakukan pemberian grease karena sangat berpengaruh untuk kinerja dari one way, teman-teman. Jadi cukup kita teteskan saja oil pada selah-selah one way ini, teman-teman. Jadi setelah kita teteskan oil, baru kita lanjutkan dengan pelumasan atau re-grease pada bagian tutup dari one way, tutup penahan one way ini. Apa namanya? Boleh nanti teman-teman tulis di kolom komentar, saya lupa soalnya. Oke, tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal-tebal. Jadi setelah kita oleskan bagian sini, kita oleskan juga bagian as dari main shaft ini. Jadi tujuan grease pada main shaft ini adalah selain melindungi main shaft ini, dari korosi, juga untuk menahan gesekan yang terjadi antara pinion gear bagian dalam dengan main shaft. Jadi kalau sudah kita lapisi dengan grease, harapannya adalah tidak terjadi haus pada bagian as ini. Oke, setelah kita lakukan grease dan juga setelah kita berikan oil di bagian one way, boleh kita tambahkan sedikit pada bagian tuas anti reverse, jadi agar ini tetap halus saat kita gunakan. Setelah kita berikan, kita boleh melakukan pemasangan kembali rotor ini. Jangan sampai miring, jadi harus lurus. Kita pasang kembali rotor nutnya. Ya, jadi ini masih penguncian secara terbalik. Saat melakukan pengencangan pada rotor nut, usahakan jangan terlalu kencang. Cukup dirasa saja. Apabila sudah cukup kuat untuk menahan rotor, itu sudah cukup. Jadi jangan terlalu kencang, karena bisa membuat bagian rotor yang ada di dalam ini menjadi rusak karena terjadi penekanan yang berlebihan pada rotor nut. Selanjutnya jangan lupa melakukan pemasangan baut untuk mengunci supaya rotor nut tidak ikut berputar saat kita melakukan penggulungan pada reel ini, teman-teman. Oke, sudah selesai pada bagian rotor. Kita lanjutkan pembersihan pada bagian clicker. Jadi clicker pada Blood Magno ini kebetulan sudah patah dikarenakan terlalu sering berputar. Jadi clicker yang menggunakan plat stainless itu sudah patah, sehingga saya mengakalinya dengan menggunakan baja ringan yang saya
tempelkan di bagian sini. Jadi untuk bagian dari plat clickernya saya ganti dengan gear clicker. Jadi ini juga tips untuk teman-teman yang railblood magnonya sudah mengalami patah pada bagian ininya, pada bagian clickernya ya. Jadi kita boleh melakukan pemberian oil bertujuan untuk melindungi bagian ini dari korosi atau karat, dan juga untuk memperhalus dari putaran spool ini. Jadi ya, untuk memperhalus putaran spool ini kita berikan sedikit oil pada bagian clickernya. Oke, selanjutnya kita melakukan pelumasan pada bagian di sebuah reel yang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi ini adalah part yang paling penting. Apabila bagian ini sudah mengalami kalah atau korosi, maka dia akan lengket dan tidak bisa berputar, sehingga nanti PE yang kita gunakan akan keriting. Jangan lupa kita berikan pelumas luar dan dalam. Jadi ini untuk, karena di sini ada bushing. Jadi untuk bushing ini boleh menggunakan oil, boleh juga menggunakan grease. Jadi saya sedikit saja saya letakkan grease di sini untuk menjaga agar putaran ini tetap stabil ya, atau tetap performanya tetap bagus, tidak lengket. Kita pasangkan kembali. Iya. Setelah kita pasangkan kembali, jangan lupa memasang kembali bautnya, jangan miring ya. Usahakan setiap pembautan putar dulu ke belakang atau putar dulu ke kiri ke arah membuka. Dirasa sudah rata, baru diputar ke arah kanan atau penguncian. Jadi supaya lubang dari baut ini atau rumah dari baut ini tidak kalah. Sudah, jangan terlalu kencang, cukup dirasa ini sudah kencang, sudah cukup. Selanjutnya kita akan melakukan regrease pada bagian drag washer atau key washer. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu agar tidak ada pasir-pasir yang menempel. Lanjut teman-teman, selanjutnya kita lakukan pengolesan grease pada bagian key washer yang akan kita pasang. Jadi jangan terlalu tebal, tipis-tipis saja. Selanjutnya kita pasang drag washer. Jadi untuk bagian pertama itu harus kanvas dulu atau key washer. Selanjutnya kita pasang drag washernya. Selanjutnya kita pasang lagi key washernya, harus selang-seling. Lalu baru kita memasukkan bagian pengunci yang ada cendolan ini. Ini adalah bagian pengunci putaran ya. Jadi untuk membuat agar ya seperti kinerja kopling, pokoknya seperti itu. Kita oleskan semuanya pada bagian-bagian ini, kita oleskan semua. Sudah selesai kita pasang. Jangan lupa melakukan penguncian ya dengan menggunakan bitting yang sudah kita lepas di awal tadi. Oke, cukup mudah melakukan pemasangannya. Sudah selesai, kita bersihkan tangan. Jadi untuk bagian-bagian di sini, untuk reel yang belum SW itu teman-teman boleh melakukan pengolesan grease untuk menjaga agar air laut tidak nempel langsung dengan bagian spool, sehingga korosi bisa tertahan atau ditunda lah istilahnya. Jadi karena air laut tidak langsung menyentuh bagian logam, sehingga korosi tidak akan terjadi. Jadi untuk bagian atas ini kita juga lakukan pembersihan. Tampak masih baik sekali.
Jadi boleh dilakukan pemberian grease, terutama pada bagian tutup knob yang masih menggunakan lempeng logam di sini. Jadi boleh kita berikan grease, jangan terlalu tebal, tipis-tipis saja. Baru kita lakukan pemasangan kembali reel ini. Oke, sangat baik sekali. Kita kunci, kita pasang tutup knob. Sudah selesai, dan ini adalah hasilnya, sangat smooth. Ini adalah servis yang bisa kita lakukan pada reel kita sehabis kita mancing, untuk 1-2 kali mancing, atau 1-2 sampai 3 kali mancing lah ya. Jadi untuk lebih dari 3, upayakan untuk melakukan servis besar atau maintenance secara full. Kita bongkar semua, kita bersihkan semua, agar upaya ini sih agar supaya reel yang kita gunakan tetap dalam performance yang baik. Oke teman-teman semua, jadi video kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam melakukan maintenance pada reelnya, dan juga dapat menambah ilmu bagi para pemancing pemula khususnya ya. Oke, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan juga bantu share agar channel ini terus berkembang. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.